Kisah bermula dari seorang pria bernama Yoshi, yang sedang menaiki perahu dan hendak pergi ke sebuah pulau. Lalu saat akan pergi, tak lama ada seorang pria yang juga hendak ikut dengan rombongan perahu tersebut. Tak ingin tertinggal, si pria bernama Markus kemudian memanggil kru perahu agar memutarbalikkan perahunya. Kemudian saat di perahu, Yoshi dan Markus pun berkenalan. Lalu saat Yoshi dan Markus sedang berjalan, bertemu dengan seorang pria bernama Kevin. Kevin sendiri yaitu seorang fotografer yang sangat menyukai hal-hal tentang alam. Kevin merupakan teman lama Markus yang sudah lama tidak bertemu. Lalu Markus mengenalkan Kevin pada Yoshi. Kemudian di malam harinya, mereka yang sudah menjadi bestie, terlihat sedang berbincang di sebuah bar untuk menghabiskan waktu bersama. Lalu saat Yoshi sedang berjalan, dia dihampiri oleh seorang pria bernama Carl. Singkatnya Carl menawarkan pada Yoshi tentang perjalanan atau ekspedisi ke sebuah hutan. Carl juga mengklaim keberadaan suku asli yang harus mereka temui. Carl juga mengatakan jika dia sangat mengenal seluk-beluk hutan, dan berteman baik dengan suku tersebut. Lalu Yoshi yang mulai tertarik dengan tawaran tersebut, seperti percaya dan bersemangat dengan prospek penjelajahan hutan yang belum terjamah oleh orang-orang. Di malam harinya, saat Yoshi sudah kembali ke apartemen, langsung mengatakan kepada Markus dan Kevin, apa yang dibicarakan oleh Carl tadi. Yoshi meyakinkan pada kedua temannya itu agar ikut dengannya. Skeptis terhadap orang asing dan ceritanya, mereka pun menolak. Hingga keesokan harinya, Yoshi mempertemukan temannya dengan Carl. Di sana Carl menjelaskan semua tentang tujuan perjalanan ini, salah satunya yaitu menemukan sebuah suku bernama suku Toromonas. Setelah itulah mereka mulai melakukan perundingan, dan Yoshi yang sudah sangat bersemangat dengan prospek ini, kembali memohon pada kedua temannya untuk ikut. Pada akhirnya kedua temannya bersedia untuk ikut dengan ajakan Yoshi tersebut. Lalu mereka semua mulai mempersiapkan perbekalan yang akan mereka bawa. Saat mereka semua berjalan, Carl yang melihat Yoshi, Markus dan Kevin kelelahan mulai meninggalkan mereka semua. Terlihat di sana jika mereka semua kesulitan menemukan Carl, lalu sifat asli Markus pun mulai terlihat. Shit, he's not coming back. Let's go. Not getting lost just because lost. You don't We're on know. a trail. Down there, Marcus! Mastriamus is on the river, okay? Marcus! Stop! Lalu mereka yang sedikit berdebat mulai merasakan kehadiran sesuatu. Please, let's take backpack stuff and go. What is that? Mastriamus. Okay. Mereka yang sempat was-was dengan situasi tersebut, merasa lega saat melihat seorang pria suku Asariamas yang sedang ngangon seekor sapi. Tak lama saat itulah mereka kembali bertemu dengan Carl, yang sudah sampai terlebih dahulu di desa Asariamas. Terlebih Carl yang sudah mengenal suku tersebut, mereka pun disambut hangat dan sangat baik oleh warga lokal. Singkat cerita, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan meninggalkan desa Asariamas.
lalu Karl mulai memburu seekor monyet untuk dikonsumsi. Lalu di malam harinya Karl dan yang lain mulai mengkonsumsi monyet tersebut. Awalnya hanya Karl yang terlihat menikmati hidangan tersebut, Yossi dan Kevin pun mulai ikut makan dan hanya Markus yang terlihat tidak bisa memakan daging tersebut. Keesokan harinya, saat melanjutkan perjalanan, Markus yang sempat terluka pada kakinya sedang diobati oleh Karl, lalu Kevin dan Yossi datang menghampiri mereka, dengan mengatakan jika mereka akan membantu Markus membawakan tasnya besok. Singkat waktu, mereka bertiga sedang mendiskusikan tentang keadaan Markus yang sekarang kesulitan untuk berjalan, lalu Karl mengatakan jika dia akan pergi ke Toro Monas seorang diri, dan meminta agar ketiganya kembali ke Asariamas, untuk membawa Markus kembali. Yossi yang tak mau menyerah berusaha memaksa untuk kembali melanjutkan perjalanan. Kemudian Kevin mengusulkan agar membuat sebuah rakit untuk mengarungi sungai. You have enough? Wish yes. What one man can. Thanks. Setelah pembuatan rakit selesai, Karl mulai menginstruksikan tugas mereka satu persatu, dan perjalanan pun dimulai. You okay? Okay, guys. This is it. Let's follow the river. What about the rocks over there? Stay in the middle, okay? Go left. To the left. Anna, let her go with it. You okay? You don't know what you're doing. Kevin, you're please pick up your weapons. The river! Oh my God! Just shut the fuck up and battle! Shut up! Shut up! So now you're giving orders, you can't just listen to Carl? Setelah menuju ke tepi sungai, Kevin dan Karl sempat berselisih paham, yang pada akhirnya membuat Karl memutuskan untuk pergi dari sana. Singkat waktu mereka yang akan kembali melanjutkan perjalanan menggunakan rakit, sempat terdiam saat Karl mengatakan jika dia akan kembali melanjutkan perjalanan melewati jalur darat. Karl mempersilahkan ketiganya apabila ingin pergi menggunakan rakit. Lalu saat itulah mereka kembali berpikir dan melakukan perundingan kembali. Kevin dan Yossi tentu saja ingin melanjutkan perjalanan lewat jalur air, namun yang saat ini jadi permasalahan adalah Markus yang kini hanya untuk berjalan saja sudah sulit. Lalu Yossi mulai berbicara pada Markus agar dia ikut bersama dengan Karl saja. Mendengar hal itu, Markus yang takut menjadi beban tim, akhirnya memutuskan setuju dan ikut dengan Karl. Lalu sebelum pergi mereka pun mulai mengatur rencana. Man of action. You're so full of shit. Good luck, Kevin. Yeah, you too. And be safe. Yeah. At the house table, make a big meal, huh? Sounds great. Setelah berpisah akhirnya perjalanan pun kembali dilanjutkan. Kemudian saat sedang tenang, Kevin dan Yossi dikejutkan dengan arus sungai yang cukup besar. Mereka yang berniat menepikan rakitnya ke tepian, akhirnya harus terseret arus sungai yang cukup besar tersebut dan menghantam sebuah batu.
Saat rakit tersebut tersangkut batu, Kevin meminta Yoshi agar tenang dan Kevin akan mencoba untuk menuju tepi sungai dengan cara berenang. Kevin yang sudah berhasil menyeberang, meminta Yoshi agar bertahan dan melemparkan parang untuk mencari tanaman rambat, untuk bisa menarik Yoshi dari sana. Namun saat akan mengambil parang, dan akhirnya Yoshi dan Kevin harus terpisah. Kemudian Yoshi berusaha menaiki sebuah tebing yang cukup curam, dan saat sudah sampai di atas tebing tersebut, Yoshi memanggil-manggil Kevin. Lalu di malam harinya di tengah hujan, Yoshi yang kini sudah terpisah dan hanya seorang diri mulai merasa ketakutan, terlebih lagi Yoshi sama sekali tidak memiliki pengalaman, dan cara bertahan hidup di hutan. Lalu keesokannya, Yoshi melihat tas miliknya hanyut terbawa arus sungai. Yoshi yang tak mau barang bawaannya hilang, kemudian berusaha untuk mengambil tas tersebut. Kemudian setelah itu, Yoshi kembali mulai mencari keberadaan Kevin. Karena pencariannya nihil, Yoshi yang mulai lelah akhirnya memutuskan untuk beristirahat, sambil menggambar sebuah peta dan pesan singkat, yang akan ia tinggalkan, berharap Kevin bisa menemukannya. Lalu di hari ke-6, Yoshi menemukan buah yang sepertinya bisa ia konsumsi, namun saat akan mengambil buah tersebut, ia dikejutkan hingga terjatuh saat melihat seekor ular yang tinggal di pohon tersebut. Tak ingin kelaparan terus-menerus, Yoshi pun melakukan ini. Lalu malamnya saat akan tidur, Yoshi yang merasa kesepian mulai berhalusinasi. Lalu esoknya, terlihat sebuah benjolan di dahi Yoshi, dan merasakan jika ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Yoshi yang tak peduli lalu mengabaikan hal itu. Kemudian malamnya, saat akan kembali tidur, Yoshi merasakan kehadiran sesuatu yang datang. Lalu saat pagi tiba, Yoshi merasakan kesakitan pada benjolan yang ada di dahinya. Tak mau terus-terusan merasakan sakit, Yoshi pun mulai melakukan ini. Setelah selesai dengan itu, Yoshi yang kembali melanjutkan perjalanan, melihat sebuah pohon yang seperti bekas ditebang oleh seseorang, lalu di sana Yoshi mulai yakin jika ada tanda-tanda keberadaan manusia di hutan tersebut. Lalu saat sedang mencari bantuan, Yoshi tak sengaja melihat ada sepasang telur yang tergeletak di tanah. Dengan rasa lapar yang sudah tak tertahankan, Yoshi pun mulai memakan telur setengah jadi tersebut. Yoshi yang kembali melanjutkan perjalanan, akhirnya menemukan sebuah peradaban manusia yang mungkin sudah lama ditinggalkan. Melihat hal itu Yoshi kembali membuka petanya, dan berpikir jika dia saat ini sedang berada di sebuah lokasi bernama Kuriplaya. Entah berapa lama lagi untuk menuju ke tujuan akhirnya, yaitu Rurenabake, Yoshi masih yakin jika dia akan sampai di tempat tersebut. Singkat waktu,
Yoshi yang sudah berjalan cukup jauh, akhirnya menemukan sebuah jejak kaki manusia. Hal itu pun kembali membuatnya senang, dan yakin untuk bisa berhasil keluar dari hutan. Dirasa itu jejak sepatu dari Kevin, Yoshi memanggil-manggil Kevin kembali, namun saat itulah dia dikejutkan dengan dua cangkang telur yang tergeletak. Ternyata tempat tersebut adalah lokasi yang pernah dia lewati, dan jejak sepatu tersebut adalah jejak sepatunya sendiri. Lalu di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan Kevin yang sudah berhasil ditemukan oleh warga lokal. Kevin dibawa ke sebuah lokasi bernama Rurenabake, dan menemui seseorang yaitu Kapten Armando. Tujuan Kevin yaitu meminta bantuan agar menjemput temannya yang masih berada di hutan. Lalu kembali pada Yoshi yang sedang berusaha meminum air. Yoshi sempat terdiam dan saat itulah Yoshi melihat pesawat yang sedang berpatroli. Hello? Hello? No! Wait! Hello! Hello! No! No! Ternyata di pesawat tersebut ada Kevin yang berusaha mencari keberadaan Yoshi dan yang lain. Yoshi meminta agar si pilot menurunkan ketinggian pesawat tersebut, namun si pilot mengatakan jika hal itu mustahil untuk dilakukan. Kevin yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa terdiam memikirkan teman-temannya. Kevin yang tak puas dengan pencariannya kembali mendatangi Kapten Armando. Dia meminta untuk kembali dibantu agar bisa menemukan ketiga temannya. Kapten Armando kemudian menyarankan Kevin untuk menemui seseorang bernama Tiko, yaitu seorang nelayan yang sudah tahu tentang hutan ini. Lalu saat sudah bertemu Kevin mengatakan tujuannya, Tiko mengatakan lupakan saja, karena untuk keluar dari hutan tersebut sangat mustahil. Dia juga mengatakan jika mungkin saja teman Kevin sudah tewas, namun karena Kevin sangat memohon bantuannya, Tiko yang tak tega jika menolaknya, kemudian mulai mau membantu untuk melakukan pencarian. Kembali pada Yoshi, terlihat Yoshi yang sedang ngahuleng tarik mendengar suara orang yang menangis. Ternyata itu adalah wanita yang entah dari suku apa. Wanita tersebut terlihat ketakutan saat Yoshi mulai mendekati dan mencoba berinteraksi. Walaupun begitu akhirnya wanita tersebut bisa ditenangkan oleh Yoshi. Yoshi memperlakukan wanita tersebut dengan sangat baik, sampai ia rela tempat tidurnya ditiduri wanita tersebut. Hingga di keesokannya Yoshi kembali melanjutkan perjalanan ditemani si wanita. I'm alright. I'm okay. Oh. You're gonna meet. Seperti biasa malamnya mereka beristirahat, dan mulai bersiap untuk tidur. We'll keep each other warm. You'll be safe. Just stay here with me. Ternyata sosok wanita tersebut tidak nyata, dan merupakan halusinasi Yoshi saja. Lalu esoknya, mental Yoshi semakin terguncang saat ia kembali berhalusinasi. Lalu Yoshi yang sedang halu, tak sadar saat dirinya masuk ke dalam kubangan lumpur hidup. Yoshi yang panik malah membuat dirinya makin terhisap ke dalam lumpur. Don't move. Yoshi yang sempat pingsan akhirnya mulai terbangun dan mulai meraih sebuah daun di hadapannya.
Singkat waktu, Yoshi yang sudah sampai tepi sungai mulai membuat sebuah tanda, berharap ada pesawat yang akan lewat dan melihat keberadaannya. Keesokan harinya, tepatnya di hari ke-19, Kevin yang sedang melakukan pencarian sempat menepikan perahunya. Tiko mengatakan jika mereka harus kembali, karena arus sungai yang cukup deras, maka tak mungkin lagi untuk melanjutkan pencarian. Mendengar hal itu lagi-lagi Kevin cukup kecewa, dan tak bisa berbuat apa-apa. Lalu saat akan meninggalkan tempat tersebut, Kevin tak sadar jika dia menyenggol tanda yang dibuat Yoshi, lalu Yoshi yang mulai sadar dengan hal itu perlahan mulai bangun, dan saat Kevin akan pergi. Sesampainya di Rurenabake, terlihat warga lokal seakan tidak percaya dengan kondisi Yoshi, yang masih bisa selamat setelah 19 hari tersesat di hutan. Lalu di akhir film kita akan diperlihatkan dengan wajah dan tokoh asli dari kisah nyata tersebut. Oke guys, mungkin segitu dulu. Hatur nuhun sudah nonton sampai akhir. Mamang cabut dulu, sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.